Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para praktisi pendidikan, para pemerhati pendidikan, dan para orang tua super dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Yovan P. Putra dari Pusat Terapi dan Homeschool Total Mind Learning. Kembali lagi pada podcast kali ini kami akan menjawab satu pertanyaan yang datang ke WA Group Autism Awareness Indonesia. Ya, jadi nanti linknya akan diberikan di deskripsi. Sebelumnya saya mohon maaf dulu sekiranya di luar ada suara berisik. Kenapa? Karena saat ini kami mengambil podcast ini di Pusat Terapi dan Homeschool Total Mind Learning, dan kebetulan di luar masih berlangsung sesi terapi. Oke, jadi ada pertanyaan bunyinya seperti ini. Apa saja sih jenis-jenis reward untuk anak ABK? Oke, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi pada dasarnya reward itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang disebut sebagai konkret atau yang disebut sensorik, dan ada yang disebut sebagai abstrak. Reward yang konkret itu adalah reward yang bisa diindrawi, bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasa, bisa dikecap, bisa dihirup, gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai reward konkret, gitu ya. Seiring berjalannya usia, reward konkret ini harus berubah menjadi reward abstrak. Ya, sementara reward abstrak itu apa sih? Reward abstrak itu misalnya nggak bisa diindrawi, misalnya dengan ucapan anak pintar atau bagus atau misalnya keren. Itu adalah reward abstrak. Kita bisa merubah dari konkret ke abstrak dengan cara yang disebut sebagai pairing. Apa itu pairing? Bagaimana cara melaksanakannya? Nanti akan dibahas pada sesi-sesi podcast mendatang. Oke. Nah, pertanyaannya itu adalah sekarang, kalau begitu apa sih reward yang pas untuk satu orang anak? Nah, penting untuk disadari bahwa tidak ada reward yang berlaku generik. Artinya, masing-masing orang tentu memiliki rewardnya sendiri-sendiri, berbeda-beda. Cara tahunya bagaimana? Ya cuma satu, melalui pengamatan. Apa yang diamati? Yang diamati adalah indicative response. Indicative response itu adalah kecondongan dia untuk tertarik pada satu hal. Ya kan? Apakah dia menghabiskan waktunya pada satu permainan? Apakah dia menghabiskan waktunya atau dia lebih tertarik pada makanan tertentu? Itu yang disebut sebagai indicative response. Oke. Nah, kalau begitu bagaimana caranya untuk menentukan, ya kan, reward mana yang pas untuk satu orang anak? Ada metodenya, ya, yang dikembangkan oleh Milton Berger yang disebut sebagai reward assessment. Dibagi jadi 3. Ada yang disebut single reward assessment. Jadi misalnya ibu punya serangkaian atau beberapa potential reward, ibu mau lihat, gitu ya, ibu sajikan satu persatu. Sajikan satu persatu dan lihat dari kecenderungannya, waktunya lebih banyak atau lebih lama yang mana. Nah, reward yang paling dia habiskan waktu paling banyak, itulah yang kemungkinan paling kuat. Oke. Yang kedua, ada yang disebut paired reward assessment. Paired, ya seperti namanya, paired berarti itu digabungkan, ya, dua. Ada dua reward yang digabungkan jadi satu dan ditempatkan di hadapan si anak. Lalu kemudian anak itu nanti akan memilih mana yang kemudian kecondongan dia tertarik. Atau yang ketiga, itu ada yang disebut sebagai multiple reward assessment. Nah, kalau multiple reward assessment, misalnya ada 8 potential reward, sajikan semuanya ke 8-8-nya. Lalu kemudian kita perhatikan lagi, karena kata kuncinya adalah perhatikan, observe, ya. Mana yang kemudian paling banyak atau paling dia sukai, ya, dia menghabiskan waktu paling banyak di satu reward tersebut. Nah, itulah yang kemungkinan merupakan reward yang paling kuat, ya. Metode ini, ya, sebenarnya digunakan juga oleh Joanne Gaines Cooney. Nah, siapa itu Joanne Gaines Cooney? Dia adalah pencipta dari program televisi Sesame Street. Jadi dulu Departemen Pendidikan Amerika membuat suatu program televisi untuk mengajari anak-anak membaca yang disebut Sesame Street. Nah, karena kan kita tahu bahwa anak-anak itu adalah memiliki span attention yang singkat. Itulah sebabnya mengapa dia ingin memaksimalkan atensi anak-anak itu pada program membaca tersebut. Caranya adalah dengan apa? Dia menyajikan berbagai objek di hadapan anak-anak dan kemudian dicatat, diperhatikan, dicatat, direcord apa-apa saja yang menarik perhatian mereka. Dan itu dimasukkan ke dalam acara televisi tersebut, dalam segmen-segmennya. Itulah sebabnya Sesame Street itu kan ada segmen berbicaranya, ada segmen kartunnya, ada segmen bernyanyinya, ada segmen apa, itu berdasarkan daripada reward assessment yang dilakukan oleh Joanne Gaines Cooney. Oke, jadi dari saya itu dulu pembahasan kami untuk jenis-jenis reward, ya, untuk ABK. Nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya di podcast episode mendatang.
Dan sekiranya Anda memiliki pertanyaan seputar metode pendidikan atau terapi untuk ABK, bisa dituliskan di WA Group Autism Awareness Indonesia. Linknya diberikan di deskripsi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.